Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 15 Juli 2025 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke. Kemarin seperti yang sudah saya katakan juga pada saat di live terakhir ya, yang dimana kalau ada yang mau ambil buy ya, saya tidak prefer untuk ambil buy di atas ini. Kalau ada yang ambil buy, silahkan tunggu di area demand-nya ini ya. Kalau dan di sini juga ada trend line-nya, dan kalau ini di respect trend line dan juga area demand-nya, nanti sekitaran sini kalian bisa nge-buy. Kalau misalnya nggak bisa, berarti ini bakal dijebol ke bawah trend line-nya, yang dimana ini valid membuat yang namanya RSI-nya itu ada divergent kemarin. Dan kemungkinan selanjutnya drop adalah bisa ke 44 sampai ke 42, karena inilah perpotongan yang di H4 ada fair value gap-nya, kemudian 44 juga adalah RBS-nya, kemudian 42 adalah 1618 dari swing terakhir Fibonacci H1. Dan benar aja, jika semisalnya kemarin ada yang nge-sell lagi di sekitaran 74 dan 72, kalian itu ada maksimum profitnya adalah mencapai 368 pip ya, atau enggak di sekitaran 72 itu sudah dapat 310 pip. Lumayan ya, sampai 300 pip hari Senin kemarin. Saya pribadi cuma ngambil satu bearish ini doang ya, tidak terlalu banyak. Oke, sebenarnya kalau yang bisa saya katakan ya, untuk update-nya di sini itu tidak terlalu banyak, karena mengingat pergerakan gold akhirnya itu sesuai apa yang sudah saya buat kemarin, yang dimana lebih prefer itu H4-nya mengalami koreksi turun, H4 masuk ke EVG, kemudian lebih prefer untuk meretest RBS di 44 dan juga 45 untuk apakah ini valid menjadi RBS atau tidak, gitu kan. Tetapi permasalahan untuk hari ini adalah nanti malam kita akan ada news yang namanya data CPI di Amerika. Untuk detailnya adalah nanti malam dari data CPI ataupun data inflasi di Amerika. Untuk data inflasi month of month, pertumbuhannya yang inflasi inti diperkirakan akan naik dari 0,1 menjadi 0,3 atau enggak sekitaran 0,2. Kemudian inflasi inti yang tahunan diperkirakan juga akan naik dari 2,8 ke 3%. Kemudian yang pertumbuhan inflasi bulanan itu 0,1 ke 0,3, sedangkan yang year on year itu dari 2,4 ke 2,7. Kemudian nanti malam juga ada yang namanya berita New York Empire State Manufacturing Index, diperkirakan negatifnya di sini juga akan lebih tinggi sedikit, tidak terlalu negatif banget. Jadi untuk nanti malam berdasarkan berita di sini secara konsensus dan juga forecastnya, data inflasi inti dan juga data inflasi headline itu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Karena kalau dilihat dari year on year aja ya, ataupun data tahunan, itu inflasi inti 2,8 ke 3%. Kemudian yang inflasi headline dari 2,4 ke 2,7. Ini keduanya data inflasi diperkirakan naik. Ya, mengingat kalau dibilang data inflasi di sini adalah data inflasi di bulan Juni ataupun data inflasi di bulan lalu. Yang dimana kalau kalian ingat, bulan lalu sepertinya sudah ada beberapa penerapan tarif dari Trump yang sepertinya ini bakal otomatis berefek terhadap data inflasi. Tapi ya, untuk data inflasi yang masih di angka 2% di sini, itu masih menjadi data inflasi yang terkontrol oleh The Fed ya. Karena kalau bisa lebih dari 3% mungkin The Fed-nya bakal was-was. 3% keluarnya atau enggak, apalagi inflasi inti ya. Inflasi inti keluar di atas 3% itu bakal menjadi angka yang was-was, karena sekali lagi The Fed itu menginginkan harga di masyarakat ataupun tingkat inflasi di Amerika itu stabil, tidak terlalu jomplang naik lagi, karena itu bisa mempengaruhi kebijakan moneter dari Bank Sentral sendiri, yang dimana katanya kan nanti di bulan September bakal ada pemotongan suku bunga. Karena kalau dilihat berdasarkan chartnya ya, pertumbuhannya inflasi inti dan juga inflasi headline secara tahunan. Inflasi inti dari bulan Maret, April, dan Mei ini memang flat 3 bulan berturut-turut itu mengalami tidak ada pertumbuhan sama sekali, tetap di 2,8, 2,8 dan 2,8. Kemudian dari inflasi headline-nya, kalau dibandingkan dengan inti dari bulan Maret ya, Maret yang di sini 2,4 turun ke 2,3, kemudian naik lagi 2,4. Nah, di sini di bulan Juni
kenapa semua rata-rata itu mengalami kenaikan. Ya, tidak inflasi inti dan juga tidak inflasi headline. Nah, itu yang bikin sebenarnya ekspektasi market itu rada sedikit bingung dan juga rada sedikit was-was. Apakah jika memang benar data inflasi nanti malam itu positif ataupun lebih tinggi dari data sebelumnya, otomatis itu bakal bisa menggerakkan XAUUSD turun, karena otomatis skenario yang dimana suku bunga dipotong di September bisa aja kayak taruhannya itu sedikit berkurang. Karena untuk sekarang ya, data Fed Rate Monitor Tool nanti di bulan September odds-nya adalah 55/41. Ya, ini 55/41 karena kalau kalian lihat previous week-nya adalah ini 60,8 dibandingkan dengan 36. Sekarang ini malah 54/41. Jadi kalau inflasi nanti malam di situ naik, ini bisa turun sedikit ya. Odds-nya untuk tanggal 18 September potongan suku bunga ini bisa berkurang sedikit, mungkin menjadi 53 atau enggak 51. Kalau sampai under 50 kayaknya berat. Kemungkinan di sini 53 lah ya. Jadi kalau misalnya ini odds-nya berkurang setelah data inflasi nanti malam keluar, itu otomatis bakal mendrive XAUUSD turun karena dari data inflasi cenderung masih naik. Ya berarti bisa ada narasi bahwa The Fed bisa aja hanya satu kali potong suku bunga atau bahkan tidak ada pemotongan sama sekali. Ingat, ini masih di bulan Juni data inflasinya, yang dimana tarif itu belum terlalu banyak ditetapkan. Karena sekali lagi deadline tarif adalah 1 Agustus. Jadi otomatis inflasi di bulan Agustus itu baru kita bisa lihat apakah akan ada kenaikan ekstrim atau enggak, ataupun justru malah tidak ada kenaikan dan sebagainya. Ya. Jadi harap diingat, data inflasi nanti malam di sini otomatis bakal mempengaruhi dari pergerakan semua aset yang ada USD-nya, tidak mesti gold. Ya, mau itu indeks, mau itu currency, equity, itu bakal kena. Nah, sekarang bagaimana analisanya? Well, di sini kemarin sudah saya buat ya, 74 dan 75 ini adalah area supply M5 ya, yang dimana di sini ternyata supply M5 di respect ya. Kemarin di analisa harian tidak sempat saya buat karena terlalu bakal panjang videonya. Kemudian di live saya ada bilang ya kan, di sini adalah supply M5, di sini adalah 75-nya adalah batas SBR dari time frame M30 dan juga M15. Kemudian M30-nya di sini ada area supply dari 77 sampai 81, kemudian 82 adalah tetap menjadi resistennya. Ya. Berarti di sini 75 sampai 73 sampai 72 yang dimana ini adalah area supply M5, ini sudah di respect ya kan, dan sudah turun. Jadi kedepannya jika memang market memilih untuk lanjut naik, bisa untuk mengejar daily resistance di 3382 ataupun semisalnya ini adalah bisa sampai di 81 sampai 77 yang dimana itu adalah supply terdekat dari time frame M30. Ya. Jadi sepertinya ini bisa saya delete aja untuk supply M5 karena sudah terdistribusi ya, sudah di respect juga. Oke, 74 saya delete aja deh ya. Saya pakai 75 aja. Nah, karena kalau kalian lihat ya, kenapa harga berhenti di sini? Ini nggak ada alasannya nih ya. Kenapa harga berhenti di sini? Karena kalau kalian lihat ke kiri ya, ini nggak ada alasannya kenapa harga berhenti. Ini kemarin-kemarin nggak di respect, ini juga nggak di respect, walaupun terakhir di sini di respect ya. Ini di respect. Kemudian ini juga di respect sedikit, ini juga di respect sedikit. Tapi kan secara structure terakhir itu ini tidak di respect sama sekali. Ini yang bikin candle sedikit parah ini ya. Jadi kalau sekarang apakah kita lebih prefer buy atau sell sekarang? Nah, kita lihat dari segi daily ya. Daily otomatis di sini kita menciptakan yang namanya fair value gap baru ya. Fair value gap baru yang baru terbentuk kemarin malam, yang saya rasa kalau nggak salah ya, kemarin pada saat saya buat analisa harian itu kan fair value gap-nya adalah di sekitaran 45 atau nggak 44, yang dimana tutup daripada ataupun untuk meretest dari SBR di H4. Ternyata turunnya itu adalah sampai di 40,93. Jadi untuk sekarang di sini ada satu bullish fair value gap-nya ya. Jadi kalau misalnya harga di sini turun sampai bullish fair value gap di harga anggaplah tengah-tengahnya di 35, berarti masih bisa condong untuk harganya naik.
Ingat ya, H4 itu masih mengalami koreksi ke bawah. Apakah sudah selesai atau belum? Nanti kita lihat. Secara daily dengan rejection kemarin seperti ini, apakah menandakan market itu mengalami break of structure atau enggak? Ya, secara daily, kalau kalian pakai line chart ini sama. Ya, ini high-nya sama tuh ya. Makanya saya bilang kemarin pada saat analisa harian kemarin, high di sini benar-benar nanggung sekali. Ya, close-nya jika semisalnya hari Jumat kemarin beneran di atas 3357, minimal di 60 aja. Maka itu bisa menjadi trigger bahwa oke, ngejar ke 82 itu sudah pasti. Tapi karena ini nanggung ya, karena ini nanggung, kemungkinan kita bisa mengalami pullback yang cukup jauh ke bawah. Ibaratnya kayak di sini ya. High di sini kan di break, tapi kan di sini shadow doang. Shadow, besoknya itu baru ada close candle, akhirnya di lusanya di hari Kamisnya marketnya drop. Akhirnya mengalami pullback cukup jauh ke bawah. Dan kalau semisalnya hari ini juga terjadi yang dimana di sini marketnya berhenti, ya tidak mengalami breakout ke atas, kemungkinannya adalah jika ini memang bisa lanjut turun, karena ini adalah baru ada fair value gap di daily, ya baru terbentuk kemarin gitu kan. Di sini ada lebih prefer fair value gap yang lebih dilihat di sini. Ya, di sini ada fair value gap, di sini juga ada fair value gap sebelumnya. Jadi ibaratnya ini adalah bahasa SMC-nya adalah BPR. Ya, di sekitaran 3320 mentok sampai di 3312 yang sudah saya buat kemarin. Ya, berarti kalau cari tengah-tengahnya adalah di harga 3319 atau enggak di 3320 lah. Karena ini perpotongan ada bullish fair value gap, di sini juga ada bullish fair value gap. Jadi di sini tengah-tengahnya kemarin sebelumnya ini menjadi inverse fair value gap, kemudian berubah menjadi BPR juga tengah-tengahnya di sini. Jadi kita akan lihat nanti ada apa di angka 19. Ya, ini adalah tengah-tengahnya. Oke. Secara indikator kalau kita lihat daily stokastik, oke. Daily stokastik kita melihat adanya apa ya? Harga itu sudah mulai naik ya, harga itu sudah mulai naik, powernya ada. Oke, saya katakan sekali lagi, dari daily stokastik powernya ada untuk naik, cuman momentumnya itu belum ngedukung. Jadi kita masih bisa melihat ini marketnya naik dengan asumsi bahwa naik sampai ke 82 gitu kan. Itu masih ada asumsinya naik sampai sana, cuman momentumnya ataupun niat untuk beneran dibawa naik itu saat ini belum ada. Karena dilihat dari segi daily RSI itu masih di 52. Dia tidak mau naik, minimal lah naik di atas 55 dah atau enggak 56. Ya, dia nggak mau. Jadi powernya ada, niatnya itu belum ada untuk naik. Jadi ibaratnya orang itu punya bensin ada, motor bagus gitu kan, tarikannya kuat, tapi niat untuk ngegas itu nggak ada gitu loh. Jadi ibaratnya perlengkapannya ada, ya kayak orang mau perang perlengkapannya ada, cuman ntar deh gitu. Ibaratnya kayak gitu ya. Jadi RSI-nya itu masih rada kacau banget nih, masih tengah-tengah. Makanya saya katakan momentumnya masih belum ada. Cuman power dari segi stokastiknya ada gitu kan, karena sudah di atas 60, 68 dan 61. Tinggal OTW di atas 70 dan di atas 80. Ya, ini dari segi daily belum ada power sama sekali sebenarnya untuk, ataupun niat lah bahasanya, niat untuk bisa naik. Dan BTW kayaknya hari ini tanggal 15 Juli adalah LDR ya, luminous day range ya kalau nggak salah ya. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi ya. Oke, sekarang dari segi H4. Nah, kemarin sudah saya bilang dari segi H4 potensi marketnya itu ngebuat yang namanya koreksi. Oke, sekarang kita buat H4-nya koreksi sampai mana? Nah, sekarang marketnya itu sudah berhenti di 50% ya, 50% dari Fibonacci retracement. Ingat ya, H4 di sini itu bukan berhenti di sini Fibonya, bukan di sini, tapi di sini ya, di 3374,88. Ini EVG-nya sudah tervalidasi, yang dimana dia close di bawah. Jadi ibaratnya ini sudah terdistribusi lah ya, sudah dimitigasi. Kalau hari ini H4 yang sekarang jalan ini marketnya close di atas fair value gap lagi, kemungkinannya ini sudah di respect
dan ini bisa lanjut naik sampai mana? Kalau dilihat karena ini adalah H4 bearish engulfing, berarti ini adalah kecenderungannya menjadi bearish order blocknya di sini. Ya, memang di sini adalah bearish order blocknya, tetapi hati-hati karena H4 ini hanya sebatas retracement sampai 50%, jadi masih ada tanda-tanda dia masih bisa naik. Tetapi tidak menutup kemungkinan marketnya bisa bergerak seperti ini. Dia naik sampai sini, kemudian ngedrop lagi sampai sini. Bisa. Asalkan dengan kondisi seperti ini, data inflasi nanti malam itu adalah hasilnya bagus, sesuai ekspektasi atau bahkan di atas ekspektasi, terutama dari data inflasi yang tahunan. Ya, mau itu inflasi inti ataupun inflasi yang headline secara tahunan pokoknya. Ya, tidak bisa ditawar. Jika misalnya sekarang sesi Asia sampai sesi London dia naik kena bearish order block H4, kemudian nanti pada saat pre-New York keluar data inflasi hasilnya positif, dibanting turun, ini bisa lanjut jauh ke bawah, mungkin sampai batas dari H1 yang sudah saya buat di 3329 atau sampai fair value gap tadi di daily ya sampai di 3319. Oke, jadi masih ada kemungkinannya, makanya di sini hati-hati juga di area bearish order block yang baru terbentuk. Oke. Kalau secara structure bagaimana dari segi H4? Dari segi H4 tentu aja di sini marketnya sudah melakukan yang namanya change of character di sini. Ya, saya lupa kemarin buat. Di sini marketnya sudah melakukan yang namanya Ya, di sini marketnya sudah melakukan yang namanya change of character. Ya. Kemudian marketnya naik dan ini sekarang retest dari change of characternya. Nah, kalau dilihat secara H4 berarti kan begini ya. Ya, dari segi H4 kan begini pergerakannya berarti nih. Dari bawah ya, kita lihat dari bawah nih. Begini, naik, turun, oke. Naik di dalam internalnya di sini ternyata dia melakukan break of structure, di sini adalah inducement-nya. Tapi secara overall, secara major, ketika dia ngebreak ini di atas 3345, marketnya itu ngebuat yang namanya change of character secara major. Ya, dia naik di sini, naik sampai sini lah ya, naik, turun, naik dan kemudian turun. Nah, sekarang secara H4, apakah di sini bisa dikatakan sebagai double top ataupun di sini sudah melakukan change of character? Secara teori simpelnya, memang internalnya sudah change of character. Ingat ya, internal H4. Jadi majornya itu bullish ya. Ingat, major H4 itu bullish. Ini majornya. Oke. Ini majornya. Dan tadi sudah saya buat di sini adalah inducement-nya berarti ya. Ini adalah inducement H4 berarti. Ya. Ini adalah inducement H4. Ya, ini adalah inducement H4. Jadi otomatis jika marketnya break di bawah 12, ya, dia otomatis ngelewatin daily fair value gap. Ya udah, kemungkinannya adalah marketnya bakal turun terus sampai bawah. Ya. Secara internal memang dia sudah change of character. Ya, ini internalnya. Ini internalnya sudah change of character, makanya marketnya turun ya kan sampai ke 41. Sampai ke 40, ya kan? Sampai ke 40. Tapi ingat, ini majornya masih bullish. Ketika di sini low di 3310 lewat, baru majornya otomatis bearish, change of character, udah kita bisa bubar ke bawah. Ya. Jadi harap diingat. Jadi secara H4 internalnya kita masih bearish karena ini barusan low-nya, ya kan? Low cuma ekor tapi next candle-nya itu ditutup di bawah change of character-nya. Kemudian marketnya turun, nah sekarang ini bergerak naik. Jadi kalau dilihat apakah kita masih bearish ataupun bullish, majornya bullish, cuman internalnya, minornya ini sudah change of character. Oke. Sekarang kita lihat dari segi H4. H4 kalau kita lihat secara power, ya powernya di sini masih belum balik, ya karena di sini kalau dilihat H4-nya itu ngebuat divergent tipis banget ya. Dia tidak buat gelombang tapi dia buat langsung apa ya namanya ya, langsung garis ke bawah gitu kan, tidak membuat gelombang kayak begini dan tidak membuat gelombang kayak begini ya. Kalau gelombang kayak begini kan bisa dilihat sebagai divergent, cuma ini kan langsung satu garis ke bawah gitu loh. Jadi
agak sedikit worry ngelihatnya itu sebagai bearish divergence. Cuman kalau secara powernya RSI-nya di sini belum balik. Ya, walaupun di sini masih angkanya gede di 70 dan 66, cuman power untuk baliknya itu belum ada. Secara momentum di sini H4-nya RSI itu masih di angka 55. Walaupun dia drop di bawah 60, cuman di sini RSI-nya itu masih bertahan di atas 50. Ingat ya, masih berusaha bertahan di atas 50. Jadi ketika niatnya ada, itu harus ada dorongannya juga. Ya. Jadi ini kan berusaha untuk naik lagi nih di atas 60 secara RSI H4. Dan kalau dilihat ini kan stokastiknya belum ada gejala buat naik. Jadi ketika nanti RSI naik diikuti dengan power naik dari segi stokastik, kemungkinan naiknya bisa lumayan tinggi sampai ke bearish order block di sini. Ya, bearish order block di sini. Tetapi jika powernya tidak mendukung tapi niatnya ada, yang justru malah membuat ketika nanti market H4-nya drop lagi di bawah 50 dan powernya justru lebih condong berat ke bawah, ya udah itu bisa berat untuk lanjut bearish ke bawah, yang dimana kemungkinannya adalah bisa untuk memakan liquidity yang di sini sudah saya buat kemarin. Dan jika semisalnya itu terjadi, berarti di sini marketnya bisa membuat yang namanya potensial ngebuat yang namanya break of structure. Ya. Ingat, internalnya dari segi H4 kita sudah bearish. Kalau H4 break di bawah 40, berarti otomatis market melakukan break of structure dan potensi penurunan adalah tinggal tarik Fibo kayak tadi. Potensi selanjutnya adalah bisa sampai 61,8, berarti sekitaran 34 ataupun sampai jauh 78,6 ada di 3323. Ya, kemungkinan bisa sampai sana. Dan tadi di daily sudah saya bilang juga kalau semisalnya di sini ada angka BPR-nya. Yang dimana tengah-tengahnya saya ambil adalah di 3319. Ya, 3319,5. Oke, sekarang kita cek sekarang ada apa di area tersebut. Dari segi H4 ini nggak ada apa-apa ya, dari segi H4 ini nggak ada apa-apa. Sekarang kita cek dari segi time frame H1. Dari segi H1 ini adalah demand terakhir untuk di time frame H1. Ya, ini demandnya, ini inducement H4. Jadi ini merupakan pertahanan terakhir untuk di XAUUSD jika misalnya marketnya masih memilih secara time frame besar untuk bullish. Karena kalau ini sampai lewat di 3310 berarti fix H4 itu bakal menjadi bearish luar biasa. Otomatis dari H4 ke belakang itu sudah bearish dan potensi daily untuk bearish itu juga masih ada. Ya. Secara H1 kalau kita lihat indikatornya RSI ini masih di bawah 50, jadi tekanan bullish masih belum kelihatan. Secara stokastik ini powernya untuk naik belum ada. Ini masih drop di bawah 20. Jadi literally belum ada tanda-tandanya buat naik. Ya. Secara H1 ini kan tadi secara H4 ya. Secara H4 sebesar ini bearish order blocknya. Kalau secara H1 kita bisa pakai ini doang ya, 2 candle ini aja. Nah, kalau kita lihat 2 candle ini itu sudah dites sekali ya dengan 1 candle naik nih. Naik, kemudian turun. Dan di sini juga ada fair value gap-nya berarti di sini. Ya, di sini juga ada H1 fair value gap juga berarti di sini ya lumayan banyak ya fair value gap-nya. Tapi kalau mau dicari bearish OB-nya cuma di sini doang nih. Nah, lumayan gede. Ya, lumayan gede. Oke, sekarang secara H1 otomatis kita ya udah bearish ya, sama. Nah, di sini marketnya lakukan change of character internalnya. Ya. Kalau dicari ya, oh enggak, sorry, kita sudah pure bearish karena marketnya sudah cok di sini. Karena di sini sebelumnya adalah inducement. Ya. Secara H1 kita beneran sudah bearish karena di sini adalah inducement-nya. Karena begini ya marketnya ya. Naik, turun, naik, turun, low-nya ini diambil ya kan? Naik, turun, naik, turun, naik, turun langsung kencang. Ya, di sini melakukan change of character, turun. Nah, jadi otomatis H1 di sini marketnya melakukan change of character sudah ya, karena inducement terakhir sudah diambil di sini.
berubah menjadi change of character. Nah, sekarang apakah kita lebih prefer buy atau sell? Karena H4 internalnya sudah beres, H1-nya juga sudah beres, daily-nya ini masih rada-rada ya. Jadi secara H1 dan H4 kita sudah beres. Tapi ingat, H4 major itu masih bullish. Ya, internalnya aja yang ataupun minornya aja yang sudah beres. Oke. Tapi secara H1 majornya ini sudah beres. Oke, majornya sudah beres. Kalau H1 kalian mau ikut sell bagaimana? Kalau di H1 kalian mau ada ikut sell, pastinya bukan di sini. Karena sekali lagi ya, dari segi H1 Fibonacci-nya, swing-nya ini marketnya hampir kena ya. Hampir kena 1618 yang ada di 3340, dan di sini juga ada satu candle nggak punya ekor di sini di 3339. Jadi ada kemungkinan sih di sini marketnya untuk nge-sweep low yang ada di sini 3339, karena di sini ada candle nggak punya ekor di sini. Kemungkinannya ya. Kemungkinannya. Oke, karena ini sudah hampir kena 1618. Di sini sudah kena 1272 dan retrace. Oke, coba kita balik ya. Ini sudah selesai atau belum ini sebenarnya? Fibonya. Ya, ini Fibonya sudah selesai ya. Berarti nggak bisa di H1. Kita ke M30 deh. Ini naik dan turun kenceng, sudah selesai. Coba kita balik. Ini 1272 lewat hampir 3339 semuanya ya. Oke, sebentar. Balik naik lagi. Ini ketahan di 50%, ketahan 50%. Oke. Sementara sih ya, H1 di sini belum kelihatan banget clear untuk masalah swing-swingnya. Karena sementara ini swing dari H1 yang bisa dilihat adalah ini dan juga ini. Ini adalah high, ini adalah low-nya. Oke. Itu adalah high dan itu adalah low. Kalau ada yang mau ambil posisi, menurut saya ini rada susah, karena kalau dilihat dari segi time frame H1 ini rada susah kalau ada mau ambil posisi, karena kalau dilihat di sini sih rada sedikit bermasalah sih area ini ya. M30 bisa nggak kita ambil area yang bagus ya? M15, M5. Ini marketnya kenapa berhenti di sini ya? Oh, dia ngemakan liquidity ternyata. Oke. Berarti untuk H1 ya, bisa nggak kita sell dengan kondisi market di bawah ini? Ingat ya, ini H4 adalah 3344. Untuk sekarang secara H1 yang bisa saya infokan adalah ini adalah 42. Ini adalah H1. Oke. Ini adalah H1. Kalau ada yang mau ngambil sell di bawah 42 ya, wajib close di bawah ini ya. Wajib close di bawah low-nya yang ada di 40. Wajib close. Wajib close. Dan kalau kalian lihat juga close-nya itu wajib agak jauh, tidak mepet dengan 40 ya. Better jauh sampai 38. Nanti kalian bisa sell, targetnya lumayan jauh sampai ke 29. Karena di sini ada liquidity juga yang dimana kemungkinannya ini bakal dibabat semua. Ya. Ingat, ini liquidity-nya ada level 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 level liquidity. Start dari 35. Ya, start dari 35 ada level 1 liquidity, kemudian sampai bawah adalah sampai 26. Oke. Jadi kalau misalnya ini dibabat semua, mungkin sekitaran 29 kalian masih bisa nge-buy asalkan H1-nya tidak drop di bawah 29. Karena kalau H1 drop di bawah 29 berarti penurunan bisa sampai target pertahanan terakhir untuk bullish-nya yang ada di 19 sampai 12 di sini. Ya, ini ada pertahanan terakhir untuk bullish-nya. Oke, kalau ada yang mau nge-sell di atas, menurut saya sih sisa ini doang sih ya. Di apa namanya, di atas di sini atau enggak di bearish H1 fair value gap-nya atau enggak di H4 bearish OB-nya terjadi konfirmasi, nanti kalian boleh sell. Apakah di sini boleh nge-buy secara H4 karena ini sudah kena 50%-nya? Secara structure di sini belum kelihatan soalnya ya. Structure di sini belum kelihatan marketnya bisa untuk naik untuk sekarang.
Jadi menurut saya kalau dia mau nge-buy sabar dulu sih, bukannya nggak bisa, sabar dulu. Ya. Minimal lah H1 terjadi change of character atau enggak M15 lah. Ya. M15 di sini kita belum ada membuat change of character loh, karena secara M15 itu dia ngebuat low, lower high, lower low, kemudian di sini membuat low yang hampir sama. Jadi kalau ada low yang hampir sama seperti ini, ya. Jadi ibaratnya apa ya, kalau bahasa SMC itu liquidity pool atau enggak equal low gitu kan. Yang kebiasaannya ketika terjadi ada equal low di sini lebih prefer bisa di sweep ke bawah. Jadi ketika di sweep ke bawah dan semisalnya ada close, berarti marketnya lebih condong untuk lanjut ke bawah berarti. Sampai 29. Minimal sampai 29. Ya. Kalau lewat 29 ya udah berarti sampai 19 sampai 12 ini udah mentok ini. Lewat daripada ini berarti daily H4 bisa lanjut bearish. Itu aja. Oke. Jadi kalau ada yang mau ambil buy, saran saya cuma satu, biarkan harga itu naik sampai ngelewatin supply ini. Ya di sini jujur bukannya saya nggak bisa nge-buy, rada berat itu aja sih, jujur. Tapi kalau kalian ada yang mau paksa buy sekarang, stop lossnya wajib di bawah 40. Wajib, itu udah nggak boleh nggak ya. Karena ini adalah low terakhirnya. Kalau sampai ini break, ya udah ke bawah dia condongnya. Tapi kalau dia ini supply-nya naik, ya ini supply M15-nya lewat, berarti cenderung bakal seperti ini. Dia nabrak dari bearish OB, ya bearish OB di atas. Nanti kita akan lihat reaksinya seperti apa. Apakah lebih prefer untuk lanjut turun atau dia naik? Kalau dia naik, ingat target daily di 82. Lewat dari 82 sampai 96. Batas tertinggi sampai 96 soalnya. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Jadi semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan jikapun kalian ada pertanyaan, sekali lagi silahkan tanyakan saya langsung ke Discord. Mention saya langsung saya di Discord. Nanti saya akan bantu jawab untuk pertanyaannya. Oke, jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.